Saudara-saudari, saya hendak membawakan materi yang saya berjudul Spirit Nekaf Mese and Self Mese dalam diskursus liberalisme versus komunitarisme dari meritokrasi ke reimajinasi solidaritas. Dari judulnya sangat kelihatan bahwa materi yang akan saya paparkan ini itu bersentuhan dengan filsafat politik kontemporer. Kita tahu bahwa bangsa ini didirikan di atas perdebatan bermutu antara mereka yang memproposalkan ide kebebasan individu dan mereka yang mengajukan prinsip kekeluargaan sebagai dasar negara. Ada dua perdebatan menarik tentang dasar negara yang patut diingat, yaitu perdebatan antara Sukarno dan Natsir dan perdebatan antara Muhammad Hatta dan Supomo. Mewakili kelompok nasionalis, Soekarno mengajukan gagasan liberal tentang pemisahan agama dan negara, yang kemudian kita kenal dengan nama sekularisasi politik. Konsekuensi pemisahan ini adalah setiap orang bebas memilih agamanya, dan kelompok minoritas aman dari bahaya politisasi identitas agama mayoritas, yang sekarang ini menjadi penyakit berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Di sisi lain, Natsir berpandangan bahwa agama dan negara tidak perlu dipisahkan. Karena menurut Natsir, kenegaraan pada pokoknya merupakan suatu bagian yang tak dapat dipisahkan dari Islam. Nah, hari ini perdebatan kedua tokoh ini digaungkan kembali oleh kelompok Islam liberal dan kelompok Islam moderat. Nah, saudara-saudara, Supomo kurang lebih menyepakati dengan Natsir sebab dia memproposalkan konsep negara integralistik atau sistematik negara kekeluargaan. Dipengaruhi oleh filsafat integralisme Adam Miller, Supomo berpendapat bahwa negara kekeluargaan dan gotong royong lebih cocok dengan kultur bangsa Indonesia. Hatta sepakat bahwa gotong royong diperlukan sebagai counter filosofi, suatu prinsip filosofis yang bisa melawan individualisme. Namun, di bawah pengaruh filsafat liberal seperti liberalisme Adam Smith dan John Locke, Hatta keberatan dengan ide Supomo sebab menurutnya besar kemungkinan negara kekeluargaan yang diproposal oleh Supomo itu berubah atau menjelma menjadi negara kekuasaan yang totaliter dan tentu saja akan mengekang kebebasan individu. Nah, 3 dekade pasca perdebatan para pendiri negara tersebut, yaitu sekitar tahun 1980-an sampai kini, panggung filsafat politik kontemporer itu diramaikan oleh perdebatan antara liberalisme dan komunitarisme. Nah, pokok perdebatan mereka kira-kira bisa disintesiskan sebagai berikut. Apakah hak dan keadilan bisa diidentifikasi dalam suatu cara yang tidak mengandaikan konsep hidup baik dari komunitas-komunitas moral seperti agama, komunitas tradisi, atau komunitas budaya? Nah, dengan berbasis pada antropologi filosofis unencumbered self itu artinya individu yang bebas dari beban atau atribut nilai-nilai kultural dan religius, kaum liberal cenderung menjawab iya atas pertanyaan tersebut. Kaum komunitarian sebaliknya, bagi mereka manusia adalah unencumbered self, artinya diri yang tidak bisa didefinisikan tanpa memahami kelekatannya dengan nilai-nilai budaya dan agama. Nah, jika liberalisme cenderung melepaskan individu dari kerangkeng budaya dan agama, komunitarianisme sebaliknya berupaya menjangkarkan kembali individu pada komunitas tersebut. Nah, saudara-saudara, jika hari ini kita hendak menempatkan spirit Nekaf Mese and Self Mese dalam diskursus global liberalisme dan komunitarisme tadi, pertanyaannya di mana spirit itu akan berada
Relevankah dia? Apa kontribusinya dalam perdebatan tersebut? Apakah dia bisa menjadi proposal etis yang bisa ditawarkan sebagai alternatif menghadapi tantangan mutakhir komunitas global dan bangsa? Nah, untuk menentukan posisi Nekaf Messe Ansar Messe dan menunjukkan relevansinya dalam polemik filsafat kontemporer antara liberalisme dan komunitarianisme tadi, saya cenderung berpendapat hal fundamental yang perlu dilakukan adalah melihat konsekuensi etis dan politis dari perdebatan dua aliran besar dalam filsafat kontemporer tersebut. Nah, demi maksud itu, dalam uraian materi ini saya menggunakan sudut pandang filsuf kontemporer Amerika Serikat yang juga menjadi profesor ilmu politik di Harvard University, namanya Michael Sandel. Nah, dalam bukunya Demokrasi Discontent, Sandel berpendapat bahwa liberalisme dan komunitarisme itu bukan sekadar nuansa filsafat, tetapi juga ideologi yang menuntun cara kita melihat dan memahami dunia, dan cara bagaimana kita hidup dan bergerak di dalamnya. Dengan kata lain, keduanya bukan semata-mata proposal akademik filosofis, melainkan proposal etis moral yang mempengaruhi relasi antar manusia, maka relasi politik. Dalam buku terbarunya yang diterbitkan tahun 2020, The Tyranny of Merit, Sandel berpandangan bahwa liberalisme memiliki implikasi etis dan politis yang serius. Apa implikasi? Implikasinya ialah rusaknya ikatan moral dan kohesi sosial sebuah bangsa. Nah, saudara-saudari, tirani meritokrasi bagi Sandel adalah buah dari krisis solidaritas kebangsaan tersebut, atau implikasi etis dari gagasan tentang individu tanpa ikatan moral pada konsep hidup baik, budaya, atau agama. Nah, Sandel mengajukan komunitarianisme sebagai jalan keluar, tetapi bukan komunitarisme dalam pengertian ikatan pada nilai-nilai tradisi atau kultural yang hierarkis dan feodal. Bukan itu yang dimaksud, melainkan pada nilai-nilai budaya yang mampu membangun solidaritas dan kesadaran bersama sebagai sebuah bangsa dan satu tujuan, dengan suatu diskursus dan berdasarkan moral yang sangat kuat dan dijamin. Nah, disinilah menurut saya spirit Nekaf Messe Ansar Messe masuk dalam kancah polemik itu dan memiliki signifikansi sebagai salah satu etos komunitarian yang dapat menjadi proposal etis, yaitu sebagai counter filosofi. Kita memilih etos komunitarian bukan karena komunitarianisme itu lebih baik daripada liberalisme, namun sebagai sikap etis dan bukan sekadar percakapan akademis. Sebagai sikap etis, etika komunitarian itu memang lebih cocok disodorkan sebagai jawaban atas masalah krisis solidaritas dan renggangnya ikatan-ikatan kolektif bangsa saat ini. Nah, solidaritas atau kesadaran senasib sepenanggungan adalah jiwa dan nyawa kehidupan bersama umat manusia, entah sebagai warga bangsa atau sebagai sebuah komunitas global. Yuval Noah Harari, filsuf dan sejarawan Israel, membenarkan hal itu. Nah, menurut dia, bukan isolasionisme dan kompetisi antar individu yang menyelamatkan masa depan umat manusia di planet bumi dari berbagai krisis global, melainkan solidaritas, yaitu kesaling percayaan dan kerjasama global antar negara. Para pendiri bangsa Indonesia yang berdebat tentang fundament moral bangsa menyepakati bahwa bangsa Indonesia yang plural ini membutuhkan prinsip-prinsip filosofis dasar yang mampu menampung semua jenis perbedaan, yaitu Pancasila dengan adagiumnya Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu.
Nah, saudara-saudari, sayangnya pengalaman demokrasi di abad ke-21 memperlihatkan bahwa ikatan-ikatan kolektif, solidaritas komunitas, dan basis etis yang mengokohkan bangunan demokrasi sedang tidak stabil. Selain karena propaganda rasis, intoleransi, dan fanatisme sempit agama, ada satu masalah yang jarang disorot, yaitu tirani meritokrasi. Dalam buku The Tyranny of Merit yang diterbitkan pada tahun 2020, tepat ketika bangsa-bangsa terpolarisasi oleh pandemi COVID-19, Michael Sandel melakukan kritik fundamental terhadap tirani meritokrasi. Meritokrasi adalah klaim moral bahwa atas dasar prinsip liberal tentang peluang yang fair, orang kaya berhak menghirup kekayaannya sepuas-puasnya. Sedangkan bagi orang miskin, tak ada yang perlu dikutuk selain diri mereka sendiri. Selama 5 dekade terakhir, klaim-klaim meritokrasi telah meracuni demokrasi, membenarkan ketimpangan sosial, membuat kita terpolarisasi dan merusak kohesi dan solidaritas sosial. Nah, ini bertepatan dengan kenyataan bahwa selama 5 dekade globalisasi pasar bebas, jurang antara the winners, pemenang, dan the losers, pecundang, orang kaya dan miskin, berpendidikan atau berjasa dan tidak berjasa, semakin tajam. Tirani meritokrasi karena itu telah menjadi ancaman demokrasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Bangunan demokrasi dan demokratisasi bangsa Indonesia sedang runtuh oleh fakta bahwa free movements of goods, capital, and labor tidak menghasilkan suatu equilibrium baru atau keseimbangan baru, tetapi kesenjangan baru dengan dukungan penuh kaum plutokrat. Segelintir pemodal menguasai harta yang menjadi milik lebih dari 200 juta orang Indonesia. Data yang dirilis Kompas baru-baru ini menunjukkan meskipun angka kemiskinan menurun 0,21%, namun kini rasio atau tingkat ketimpangan orang kaya dan miskin justru meningkat sebesar 0,38%. Nah, bagi saya ini diperburuk oleh kenyataan bahwa para elit politik dan aparat negara semakin terbenam dalam oligarki dan gaya hidup mewah. Anggota DPR misalnya, bahkan tanpa merasa berdosa, memamerkan kemewahan materi yang diperoleh setelah mereka jadi DPR. Nah, ketika demokrasi dikuasai oleh paradigma meritokratis tentang kompetisi antar individu dan bukan solidaritas, maka cara berpikir the winners versus the losers, pemenang versus pecundang, yang unggul versus yang tertinggal, the smart versus the dumb, atau yang pintar versus yang bodoh, semakin dominan. Cara berpikir semacam ini justru dipelihara oleh para elit politik saat ini. Gubernur NTT misalnya sering mengungkapkan narasi-narasi kontroversial berbasis logika the winners versus the losers. Orang miskin, misalnya pernyataan orang miskin makan banyak nasi, orang kaya makan banyak protein. Orang pintar lebih mudah masuk surga daripada orang bodoh. NTT butuh manusia-manusia unggul yang lulus dari sekolah-sekolah unggul, yang merupakan alasan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi. Nah, semua narasi ini bagi saya berbasis pada logika meritokratis. Narasi-narasi ini membenarkan ketimpangan sosial, dan karena itu solidaritas dan kepekaan sosial akan penderitaan orang lain sebagai fondasi etis moral tatanan demokrasi mustahil ditegakkan. Nah, apa itu meritokrasi? Saudara-saudari, meritokrasi harus dibedakan dengan merit. Merit adalah prestasi dan kemampuan seseorang dalam pekerjaan dan peran sosial. Merit itu jelas baik, ya. Misalnya, ketika Anda ingin mencabut gigi, atau ketika Anda ingin merawat gigi, Anda tentu membutuhkan seorang dokter gigi yang profesional. Merit adalah obat yang paling lanjut melawan penyakit, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, berbeda dari merit, saudara-saudari, meritokrasi adalah sebuah etika atau keyakinan moral tertentu terhadap prestasi dan kesuksesan individual. Keyakinan ini membentuk sistem of rule yang didasarkan pada kesuksesan seseorang.
Yang dimaksudkan system of rule adalah cara mengalokasikan pendapatan, kekayaan, kekuasaan, juga kehormatan dan harga diri. Itu yang disebut dengan meritokrasi. Nah, etika meritokrasi saya bisa simpulkan secara sederhana dengan proposisi ini. Jika peluang dibagi secara fair kepada setiap individu, sebagaimana prinsip kunci liberal, maka para pemenang layak menghirup kesuksesan mereka sepuas-puasnya. Dan bagi mereka yang kalah dan miskin, tidak ada yang perlu disalahkan selain diri mereka sendiri. Bagi meritokrasi adalah fair jika ada ketimpangan antara orang kaya dan miskin, atau orang pintar dan bodoh, antara mereka yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, antara mereka yang berijazah dan tidak berijazah dalam masyarakat. Sebab bagi meritokrasi itu adalah akibat logis dari perbedaan kerja keras, kemampuan, dan bakat individu. Namun benarkah demikian? Kenyataannya, saudara-saudari, banyak orang miskin menjadi miskin bukan karena kerja keras, bukan karena kurang kerja keras. Seorang petani kopi di pelosok Manggarai misalnya, dia bekerja setiap hari, pergi ke kebun jam 5 pagi, pulang jam 7 malam. Dia menghasilkan biji-biji kopi yang berkualitas. Tetapi bukan dia yang kaya, melainkan pengusaha di Surabaya misalnya. Atau seorang guru honorer yang digaji dengan sangat rendah, tidak kurang kerja keras atau tidak kalah kerja kerasnya dengan seorang YouTuber jutawan atau seorang anggota DPR di Senayan. Nah, saudara-saudari, demikian juga orang tidak sekolah bukan karena kurang cerdas, melainkan karena biaya pendidikan yang mahal dan sistem pendidikan yang memproduksi ketimpangan ketimbang mengadvokasi kesetaraan. Nah, saya tunjukkan data dari Kompas. Kompas pernah menampilkan temuan bahwa kenaikan biaya pendidikan tinggi di Indonesia melampaui peningkatan gaji masyarakat, dengan akibat banyak orang tua semakin sulit membiayai kuliah anak. Penghasilan orang tua berijazah sarjana diperkirakan hanya mampu membiayai kuliah anak selama 6 semester. Bayangkan. Nah, sedangkan penghasilan orang tua yang berijazah SMA ke bawah hanya menutup 48,4% total biaya kuliah, atau setara dengan kuliah hanya sampai 4 semester. Meritokrasi bahkan menyebarkan keyakinan congkak bahwa inequality is not a failure of the system, it is a failure of you. Jadi, ketidaksetaraan itu bukan kegagalan sistem atau kesalahan sistem, melainkan itu adalah kesalahan Anda sendiri. Nah, dengan keyakinan meritokratis, kita cenderung menaksir diri kita sebagai competing individual, sebagai individu-individu yang siap untuk bersaing bersama yang lain untuk menjadi pemenang, bukan sebagai public persona yang memiliki kepekaan akan krisis dan penderitaan orang lain. Nah, saya berpikir bahwa spirit nekaf mese and self mese adalah proposal etis moral yang dalam pandangan saya bisa ditawarkan sebagai counter ethics terhadap ideologi meritokrasi tentang basis etis reimajinasi solidaritas bangsa. Untuk itu, saya memproposalkan suatu reinterpretasi atau interpretasi ulang atas spirit ini. Dari berbagai sumber yang saya baca, saya menemukan bahwa filosofi nekaf mese and self mese berarti sehidup semak, seia sekata, sehati sejiwa. Nah, tampak bahwa filosofi ini berhubungan dengan inti batin manusia, sumber nilai-nilai kemanusiaan, sumber nilai etis moral bahkan religius, yaitu hati yang mengasihi, nekaf atau nekne, dan jantung atau jiwa yang menghidupkan, ansaf. Nah, baik dalam filsafat moral Yunani klasik maupun ajaran moral Kristiani, hati nurani dan suara hati yang sering disamakan dengan jiwa adalah sumber kebenaran. Dan karena itu saya berasumsi bahwa filosofi nekaf mese and self mese bertanggung jawab dengan prinsip filosofis Yunani dan ajaran moral Kristen. Namun saya kira bahwa penambahan kata mese satu pada frase nekaf mese and self mese memberi distingsi, yaitu
Dalam tradisi moral Yunani klasik dan ajaran moral Kristen, kesatuan itu berkaitan dengan keutuhan diri, individual, diri yang tidak terbagi, otonom. Nah, Socrates misalnya pernah menyebut refleksi sebagai dialog infan, dialog dengan diri sendiri. Plato menyebut ideal sebagai realitas rohani yang abadi, tidak berubah dan tak terpecah. Oleh karena itu, dari perspektif filsafat Yunani, artinya kalau nekaf mese atau soft mese dipandang dari sudut pandang filsafat Yunani, maka dia adalah otonomitas pikiran dan hati nurani untuk menghasilkan prinsip-prinsip moral. Ketimbang menekankan otonomitas dan individualitas bagi masyarakat Dawan, nekaf mese atau soft mese lebih menggambarkan kesatuan sosial, bahwa ada semacam suara hati, ada semacam pikiran dan jiwa kolektif yang menjadi sumber nilai-nilai bersama dalam hidup. Nah, filosofi ini karena itu menurut saya pada intinya komunitarian, dalam pengertian mengandung konsep naratif diri. Kalau kita pakai istilahnya McIntyre, seorang filsuf komunitarian Amerika, artinya diri yang terbentuk oleh narasi komunitas sejarah dan budaya. Nah, jelas dengan itu, ungkapan ini bertentangan dengan keyakinan liberal yang menganggap individu sebagai pribadi atau mistik, yang otonom namun asing dan sepi karena terlepas dari ikatan-ikatan sosial. Sikap moral liberalisme yang dihidupi masyarakat abad ke-21 sekarang ini adalah kesuksesan pribadi dan kemajuan individual ketimbang sosial. Sebaliknya, nekaf mese atau self mese karena filsafat manusia komunitariannya mengedepankan kerjasama sosial, kepedulian, dan kooperasi ketimbang kompetisi. Nah, pada dasarnya, saudara-saudara, saya melihat begini. Hidup nenek moyang pada masa dulu maupun saat ini di NTT adalah hidup yang sulit. Nenek moyang orang Dawan menyebut diri mereka itu atau nimpah meto, atau orang dari daerah kering. Nah, itu sebuah lukisan, orang dari daerah kering itu sebuah lukisan tentang hidup yang keras dan berat yang tidak bisa dipikul sendiri. Nah, itulah kesadaran akan kerapuan individu. Dan kesadaran akan kerapuan itu adalah dasar moral dari nekaf mese and self mese. Namun, di era di mana segala sesuatu dikerjakan sendiri dengan bantuan teknologi saat ini, semangat nekaf mese and self mese diganti dengan individualisme radikal dan arogansi moral bahwa setiap orang bisa melakukan segalanya sendiri. Dan karena itu, orang miskin pantas bertanggung jawab atas kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang dihadapinya. Jadi dalam pandangan saya, nekaf mese and self mese itu bukan kebersamaan dalam pengertian konvensional atau persatuan dalam pengertian konvensional sebagai kolektivitas tertutup atau hierarkis, di mana kebebasan individu lenyap atas nama rasa hormat pada barisan kultural. Bukan itu yang dimaksud nekaf mese and self mese. Bagi saya, nekaf mese and self mese adalah suatu imperatif etis moral tentang solidaritas kemanusiaan yang membebaskan, suatu perintah etis untuk peka terhadap penderitaan sesama, dan bahkan suatu provokasi moral untuk melawan struktur-struktur politik, ekonomi, dan sosial yang timpang, atau juga sebagai sebuah proposal etis moral melawan pandangan-pandangan yang membenarkan ketidakadilan atas nama konsep-konsep kemajuan yang bersifat individualis. Itu yang saya maksudkan dengan nekaf mese and self mese. Nah, saudara-saudari, berdasarkan interpretasi tersebut, konsep solidaritas kebangsaan juga harus diinterpretasi benar. Dalam terang nekaf mese and self mese, solidaritas perlu dipahami sebagai satu upaya untuk mewujudkan common good, kebaikan bersama, berdasarkan ikatan sosial dan rasa hormat satu sama lain. Atau suatu perasaan bahwa secara moral kita berutang satu sama lain sebagai warga negara, sehingga menuntut kepedulian dan kewajiban timbul.
Solidaritas di sini tidak hanya terkait dengan distribusi yang adil, seperti dalam teori keadilan Rawls, melainkan terutama pengakuan moral bahwa setiap orang dapat menjalani kehidupan yang berbudaya dan bermartabat, serta layak dihargai, terlepas dari apakah mereka bangkit atau tidak, sukses atau gagal, terdidik atau kurang terdidik, berijazah atau tidak berijazah. Bagi saya, Nekaf Messe Ansaf Messe menghidupkan lagi kesadaran bangsa ini sebagai, jika kita memakai kata-kata Benedict Anderson, yaitu sebagai Imagine Political Community, suatu komunitas yang saling solidar dan terhubung satu sama lain, melampaui setiap sikap dan perbedaan. Akhirnya, saudara-saudara, saya berkesimpulan, Nekaf Messe Ansaf Messe dapat kita proposalkan sebagai jawaban etis dari pelosok provinsi NTT ini atas krisis solidaritas bangsa dan solidaritas global bahkan yang dipicu oleh tiran meritokrasi. Nekaf Messe Ansaf Messe juga adalah dorongan etis bagi negara-negara dengan angka krisis yang tinggi seperti Indonesia dan Timor Leste untuk bekerja sama, bersolidar, dan berkolaborasi melampaui ingatan tragis akan sejarah kelam masa lalu demi mengatasi berbagai krisis kemanusiaan. Sekian.